اسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياها الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita banyak nikmat, karunia, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam Senin Remaniko edisi ke-177. Pada malam hari ini kita masih bisa berkesempatan hadir di majelis Remaniko ini atau di rumah Allah ini. Semoga senantiasa berkumpulnya kita bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'innya, dan insyaallah kita semua termasuk dalam umatnya yang selalu senantiasa mengikuti jejak langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus masjid, jamaah masjid, ibu-ibu pengurus Remaniko dan jamaah Remaniko serta adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan seperti biasa itu pembacaan doa. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dapat salam. Saya menyampaikan salam dari guru kita. Tadi juga udah sampaikan di guru Remaniko. Guru kita Ustaz Syarifudin Zuhri sedang berada di luar negeri pada malam ini dari kemarin, yaitu di Turki. Mohon doanya semoga senantiasa perjalanannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa pulang ke Indonesia lagi, ke tanah suci, tanah air, mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin.
ilmu yang manfaat itu apa? Bu, saya mau nanya sama ibu-ibu, ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu yang berguna, yang diamalkan, yang disampaikan, yang diajarkan, itu maksud dari ilmu yang manfaat. Kalau ilmu yang gak manfaat itu apa? Ilmu yang gak disalurkan, ilmu yang dipendam untuk dirinya sendiri, ilmu yang gak dibagikan, ilmu yang ditutup-tutupin, itu gak akan manfaat dan gak akan menjadi penolong nanti di akhirat. Betul? Karena di akhirat kata Nabi akan cuma 3 amalan yang kamu bawa. Apa? Anak yang soleh yang mendoakannya, lalu sedekah jariyah atau infak, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmunya nggak manfaat, itu nggak akan bisa menyelamatkan di akhirat. Contohnya apa? Contohnya adalah ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki ngajarin ikro pada malam hari ini tadi pada Isya. 1 huruf, 2 huruf, lalu yang diajarinya bisa, terus yang diajarinya bisa jadi pintar, jadi paham, terus ngajarin orang lain lagi. Itu pahalanya akan terus mengalir. Kayak MLM, tahu ya, Bia? Pahala itu kayak MLM, terus-terusan. Walaupun dia udah nggak ngajarin, tapi dia punya murid, muridnya bisa lalu muridnya pintar ngajarin orang lain lagi, ngajarin orang lain lagi, terus sampai seperti itu. Itu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yaitu temanya adalah ahli maksiat yang dicintai Allah. Kok ada ya orang ahli maksiat dicintai Allah? Ada orang yang ahli maksiat, gemarnya maksiat, suka mabok, suka zina, suka berjudi, suka tangan panjang apa maling, tapi dicintai dia sama Allah. Kok bisa? Bisa ya? Jadi kita hidup di dunia ini, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah tegaskan dan Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Tunjuk tangan. Tidak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kasih kita, kasih kita. Ya betul. Tidaklah aku menciptakan jin dan tidaklah aku menciptakan manusia kecuali jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali jin dan manusia itu, kata Allah, hanya untuk beribadah. Nah, tapi ada orang yang gak mau ibadah, orang yang ahli maksiat, orangnya suka mabok-mabokan, minuman keras, minum khamr, tapi Allah cinta sama itu orang. Mau tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Di zaman Rasulullah Muhammad SAW ada seseorang sahabat yang bernama Nu'aiman. Siapa? Nu'aiman. Siapa Nu'aiman ini? Nu'aiman adalah orang Muslim beragama Islam, tapi hobinya mabuk. Hobinya mabuk, minum khamr, minum ciu. Iya, hobinya mabuk. Gimana ciwatannya? Zaman Nabi belum ada ya? Belum ada. Iya. Lalu Nabi dengar, Nabi mendapatkan informasi, Nabi mendapatkan berita kalau wahai Nabi, wahai Rasul, itu si Nu'aiman itu mabok-mabokan. Di mana? Di samping masjidmu ya Rasulullah. Maboknya di samping masjidnya Rasulullah. Rasulullah, Nabi Muhammad marah.
Rasulullah itu kalau urusan agama, urusan akhirat itu benar-benar tegas, marah. Tapi kalau urusan pribadinya dihina, dicaci, dimaki, nggak peduli Nabi itu. Mau dilemparin gitu kan, diludahi, dihina, bahkan mau dibunuh, itu Nabi nggak peduli. Tapi kalau urusan agama itu Nabi nggak bisa diem. Mendengar sahabatnya yang bernama Nuaiman mabuk di samping masjidnya Rasul saat itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Dipanggil Nuaiman saat itu, "Hei Nuaiman, sini. Nuaiman disuruh menghadap Nabi. Suruh menghadap Nabi, ditanya, "Kenapa mabuk?" "Ya Rasulullah, iya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Ketahuan sama Rasul, ketahuan basah, ketangkap basah. Aku tidak akan mengulangi lagi ya Rasul. Aku terakhir ini janji deh, gak akan mengulangi lagi, gak akan mabuk lagi." Dimaafin sama Rasul. Dimaafin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketahuan lagi ya Rasulullah, itu si Nuaiman yang 3 hari lalu mabuk-mabukan, minum minuman keras di masjid, di samping masjidmu, sekarang minum minuman lagi di mana? Di pasar ya Rasul. Masih di kota Madinah. Dipanggil lagi sama Nabi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi dan para sahabatnya mencambuk badannya Nuaiman. Mencambuk badannya Nuaiman. Dicambuk itu di becuk di Aceh sana. Pak, dibecuk, dipukul. Untuk apa? Untuk membuat efek jerah terhadap orang itu. Termasuk Nuaiman. Nuaiman setelah dikasih teguran, dikasih peringatan, dikasih nasihat, itu enggak mempan. Berkali-kali Nabi menasihatinya, berkali-kali Nabi menegurnya, tapi yang terakhir Nabi lakukan itu Nuaiman disabet pakai pecutan yang sangat dahsyat. Akhirnya sadar tuh Nuaiman, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah. Di samping dijemput juga oleh Nuaiman. Nah, setahun 2 tahun Nuaiman itu mulai memperbaiki dirinya, sudah melupakan yang namanya minuman keras, sudah melupakan yang namanya homer, sudah melupakan yang namanya perjudian. Lalu akhirnya apa? Merapat ke masjid, ikut Nabi berdagang kemana-mana. Akhirnya Nabi cinta sama Nuaiman, sayang sama Nuaiman. Pernah sampai 2 tahun berlalu itu tidak ada sahabat yang bisa membahagiakan Nabi selain Nuaiman. Artinya apa? Kalau Nuaiman datang, itu Nabi udah senang aja bawaannya. Kalau Nuaiman datang itu Nabi gembira, bahagia, ceria, senang. Karena nggak ada yang bisa menggembirakan Nabi selain Nuaiman saat itu. Tahu-tahu lagi kumpul Nabi, Abu Bakar Siddiq, siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hamzah saat itu sedang berkumpul di pelataran Masjid Rasul Muhammad SAW, di teras maksudnya. Udah begitu ada tukang makanan kan, Nuaiman datang bawa makanan. Nuaiman datang bawa makanan. Setelah selesai, Nuaiman bilang ini ke Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata Nuaiman, "ada apa Nuaiman? Ini aku bawa orang. Ini siapa? Ini adalah pedagang yang tadi makanannya kita makan." Dengan kata lain apa? Itu Rasulullah ketawa-tawa. Artinya Nuaiman itu mesen belum bayar. Pesan makanan belum bayar. Akhirnya Rasulullah ketawa-tawa, "Ya Nuaiman," katanya, "Ya Umar, keluarkan uangmu, ayo kita patungan untuk membayar." Itu tingkah lakunya Nuaiman, sikapnya Nuaiman yang selalu membuat Rasul ketawa, bahagia, sehingga ia mendapatkan kasih sayang dan cintanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru cintanya Rasul ya, baru cintanya Nabi. Lalu besoknya
Setelah Nuaiman bawa makanan, besoknya ada seseorang yang mau masuk Islam. Seorang Quraisy, Bani Quraisy saat itu penasaran dengan agama Islam. Lalu namanya orang penasaran, dia datangi rumah Nabi, datang kepada Nabi, ingin konsultasi, ya, ingin konsultasi. Kalau sudah yakin, kalau sudah paham, kalau sudah mantap akidahnya, dia mau masuk Islam katanya. Akhirnya datang dia tuh, bawa onta. Dulu kendaraannya onta. Sampai di rumah Nabi, itu onta parkir kan. Dia turun dari ontanya dijagain sama Umar bin Khattab sama Hamzah. Dia jagain sama Umar sama Hamzah. Tahu kan Umar, sahabat Nabi, mertuanya Nabi juga. Badannya besar, badannya gagah. Setan aja takut sama Umar. Saking gagahnya, setan takut sama Umar. Datang ke dalam, lagi ngobrol, lagi konsultasi, ya Rasulullah, apakah benar di Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia gundah-gulana. Akhirnya belum lama, pas tamunya Rasul ingin sudah mau masuk ke dalam Islam, itu Aiman datang, cuman nggak masuk ke dalam, masih di luar, nemuin Umar sama Hamzah. Hei Umar, dia Hamzah, lagi ngapain? Enggak, lagi duduk-duduk aja, lagi santai. Bahasanya gitu bahasanya. Kan Hamzah ngomong begini ke Nuaiman. Hei Nuaiman, itu lihat onta besar tinggi ya, gagah gitu, enak dilihatnya. Terus Nuaiman ngomong gini, wah Hamzah itu kalau disate dagingnya banyak itu. Kalau disate dagingnya banyak. Lalu kata Hamzah, emang kamu berani? Berani, asal jangan bilang sama Rasulullah. Oh ya udah, Hamzah cuma bercandaan, selesai itu hilang. Hamzah berkumpul lagi sama Umar, sama Ali, sama Utsman. Gak lama kemudian Nuaiman pulang kali ya, gak tahu ngambil pisau atau ngambil apa. Tahu-taunya ontak yang gede tadi, ontak yang ini tadi, ontak punya tamunya Rasulullah, itu udah kepotong, udah terbelah antara badan dan kepalanya. Udah begitu. Masya Allah, kata Hamzah, kata Umar, Nuaiman, teriak-teriak, Nuaiman, apa yang kamu lakukan? Ini jangan bilang-bilang ke Rasulullah ya. Aku akan pergi dulu dari kota ini. Aku akan pergi dulu dari kota Madinah. Kamu jangan bilang-bilang sama Rasulullah. Nanti kalau keadaan sudah aman, baru kita bikin sate nih. Wah, Umar sama Hamzah bingung. Nuaiman yang pergi, ontanya udah kebelah dua. Lalu kata Hamzah, ya Umar, gimana kalau Rasulullah tahu kalau unta tamunya ini udah mati, udah disembelih? Gak lama, beberapa menit kemudian, si tamu ini sudah mau masuk Islam, bahkan sudah bersyahadat sama Nabi di dalam rumahnya Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Resmi masuk Islam. Keluar rumah Nabi mau pulang. Kaget dia ngeliat ontanya sudah disembelih. Rasulullah bingung. Rasulullah cuma bisa mandangin Umar, cuma bisa mandangin Hamzah, cuma bisa ngelihat Utsman dan Ali. Yang jagain berempat untanya, yang jagain para panglima semua, kok unta bisa mati gitu kan. Masya Allah. Terus si Umar, Utsman, Hamzah dan Ali cuma bilang, Nuaiman ya Rasul, Nuaiman ya Rasul. Ya Allah. Akhirnya ya udah Umar, keluarkan lagi uangmu, ganti onta ini dengan harga 2 kali lipat. Harga onta berapa? 2 juta. Kalau sekarang di Arab Saudi itu harga onta, kalau dirupiahin itu sekitar 40 jutaan satu onta. Kalau di kita kondisional dengan saat
Rasulullah saat itu, berarti Umar bin Khattab mengganti ontak tamunya Nabi yang baru masuk Islam itu 80 juta. Baru masuk Islam karena tamunya Rasul. Baru masuk Islam udah dapat cobaan. Masya Allah. Kata Rasulullah bingung nih, ya Allah, Nuaiman. Dulu mabuk-mabukan, dulu berzina, dulu berjudi. Sekarang alhamdulillah udah hilang nakalnya, udah hilang maksiatnya, tapi aneh kelakuannya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kemana Nuaiman pergi? Tidak tahu ya Rasul. Ayo kita cari Nuaiman. Cari sama Rasulullah dan para rombongannya. Kemana? Ke pinggiran kota Madinah. Ke pinggiran kota Madinah. Nuaiman udah lari. Larinya juga ke pinggiran kota Madinah. Tahu-tahu Nuaiman melihat tukang gali sumur, tukang ngebor, yang bernama Mikdad bin Abdul Rusd. Mikdad bin Abdul Rusd. Dia kenal sama yang gali sumur ini. Hei Mikdad ya, katanya. Nuaiman, katanya. Iya, lagi ngapain? Aku lagi gali sumur, kata Mikdad. Aku lagi gali sumur. Ini rumah tetanggaku mati airnya, lagi gali sumur. Mikdad. Ya Mikdad, kata Nuaiman. Aku minta tolong. Minta tolong apa? Aku minta tolong sembunyikan aku di dalam sumur itu. Sembunyikan aku di dalam sumur itu. Kenapa kamu ingin sembunyi dalam sumur? Katanya. Aku sedang dikejar orang. Siapa yang kejar kamu? Udah kamu gak usah banyak tanya. Aku lagi dikejar banyak orang, ingin menangkapku, katanya. Oh ya udah, aku bantu kamu karena seperjuangan kan, selalu ikut Nabi itu dibantu akhirnya Nuaiman. Masuk Nuaiman, gak lama keluar lagi. Mikdad, janji ya, jangan kasih tahu ya. Iya, walaupun Rasulullah yang nyari, kok diem akhirnya. Oh iya deh, walaupun Rasulullah yang nyari. Udah Nuaiman tenang, santai, nggak panik lagi. Akhirnya turun lagi ke dalam sumur, ngumpet. Beberapa menit kemudian itu rombongannya Rasul benar aja ketemu Mikdad. Rombongannya Rasul ketemu Mikdad, naik onta. Udah pucat tuh mukanya Mikdad. Udah pucat, udah panik, udah keringetan. Ada apa ya Rasulullah? Oh bener aja dia kesini. Hei ahli Badar, maksudnya wahai keluarga Badar. Mikdad itu dikenal sebagai keluarga Badar itu karena dia ikut perang Badar saat itu. Ya makanya disebut Ahlul Badar. Ya Ahlul Badar, apa kau melihat Nuaiman? Bingung ya, lama mau jawab, ada 5 menitan dia. Kenapa Mikdad? Ya Rasulullah, kata Mikdad, aku nggak lihat Nuaiman nggak. Dia bilang nggak lihat Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Nggak lihat Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke sumur. Akhirnya ketangkeplah Nuaiman di situ, maka dibawa pulang ke Madinah, diajak ngopi sama Nabi Muhammad, diajak makan bareng sama Nabi. Hei Nuaiman, kata Rasul. Ya Rasulullah, apa maksudmu melakukan semua ini Nuaiman? Kemarin engkau ngapain kemarin? Mabuk-mabukan. Terus sekarang engkau membunuh kontak tamuku yang ingin masuk Islam, Nuaiman. Apa maksudmu melakukan semua ini? Kata Nuaiman, tidak ya Rasul, itu aku ingin membahagiakan sahabat-sahabatmu. Siapa? Hamzah, Umar. Mau ngapain? Ingin menyantai onta itu. Padahal Umar, Hamzah, Utsman dan Ali itu enggak memerintahkan. Cuma bercanda tadinya Hamzah dan Nuaiman itu onta bagus banget, gede, tinggi. Iya. Kalau kita sate enak tuh Hamzah. Nah, itu adalah Nuaiman, sahabat Nabi yang ahli maksiat, ahli dengan khamar, 2 tahun masuk Islam,
akhirnya ditinggalkan kemaksiatannya, lalu selalu membuat Nabi tertawa-tawa, terbahak-bahak. Badas qobla darba. Sampai Nabi itu kalau ketawa dengan tingkah lakunya Nuaiman itu sampai rahangnya kelihatan. Sampai rahang giginya Nabi kelihatan. Saking anehnya itu sahabat. Kalau Nabi ketawa dengan adanya Nuaiman itu Nabi gak pernah bisa berhenti ketawa. Sampai rahang giginya itu kelihatan. Nah, berlanjut sudah kisah itu berbulan-bulan. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Abu Bakar Siddiq? Khalifah pertama, pengganti Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad mati, meninggal, berpindah alam dari dunia ke akhirat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq yang memimpin negara Madinah saat itu, negara Islam saat itu. Abu Bakar Siddiq sebelum menjadi khalifah, masih ada Nabi nih, izin ke Nabi. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku ingin ke Syam. Aku ingin berdagang di sana. Aku ingin membawa 2 sahabat ya Rasul. Kata Rasul, oke, kamu mau ke Syam, mau berdagang, mau izin minta 2 sahabat dariku. Siapa yang mau kau bawa? Satu adalah Suwaid ibn Harbalah, dan yang kedua adalah Nuaiman ya Rasulullah. Yang pertama Suwaid ibn Harbalah, dan yang kedua Nuaiman. Kata Rasulullah begini, ya Abu Bakar, apakah engkau yakin membawa Nuaiman? Apakah engkau yakin ingin mengajak Nuaiman ke Syam? Kata Abu Bakar, yakin ya Rasulullah. Aku tidak ingin mempekerjakan Nuaiman, tapi aku ingin mendapatkan umur, ingin mendapatkan mengajak Nuaiman untuk menemani waktu santaiku, kata Abu Bakar. Oke, berangkat. Pas sampai kota Syam, ditanya sama Khuwailid, ya Abu Bakar, aku diajak oleh kamu, diajak oleh Syam itu untuk apa? Katanya. Kamu berdagang, lalu kamu ngapain? Kata Khuwailid. Ya Khuwailid, kamu mengatur semua kebutuhan pokok makanku, kebutuhan makan aku, termasuk makannya Nuaiman. Khuwailid tugasnya tuh. Oh baiklah ya Abu Bakar. Ya, setelah itu Abu Bakar berangkat ke pasar kota Syam. Berangkat, gak lama Nuaiman datang. Ya Khuwailid, kata Nuaiman. Nuaiman udah tahu kalau Khuwailid ditugasin sama Abu Bakar untuk ngatur makanan, untuk standby ngasih makan. Apa kata Nuaiman? Ya Khuwailid, aku sudah lapar. Berikan makananku sekarang ya Khuwailid, kata Nuaiman. Lalu kata Khuwailid begini, ya Nuaiman, katanya, ini kan amanah dari Abu Bakar. Memang aku ditugasin Abu Bakar untuk mengatur makananmu dan mengatur makanannya Abu Bakar. Tapi aku baru bisa mengeluarkan makanan ini nanti kalau Abu Bakar sudah datang. Kalau Abu Bakar sudah juga, ya Nuaiman, ya Khuwailid, pada Nuaiman, aku sangat lapar sekarang. Apa kalau kamu nggak kasih, aku akan bikin masalah denganmu, Khuwailid. Kata Nuaiman tuh, kalau kamu nggak kasih makananku sekarang, aku akan bikin masalah sama Khuwailid. Aku akan bisa bikin masalah denganmu. Mikir panjang tuh Khuwailid, dikasih nggak nih makanannya ya? Aku kan dapat amanah. Aku tanggung jawab kepada Abu Bakar Siddiq. Aku tanggung jawab kepada Rasulullah. Akhirnya Khuwailid memutuskan, ya Nuaiman,
Aku tidak berani mengingkari janjiku. Ini amanah dari Abu Bakar Siddiq, sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Aku nggak berani mengingkari amanah yang telah dikasih. Oke, kalau gitu, kau benar-benar mencari masalah denganku, kata Nuaiman. Gak lama Nuaiman pergi ke pasar. Pergi ke pasar kota Syam juga, tapi nggak ketemu sama Abu Bakar. Pergi ke pasar. Dia mencari-cari, melihat-lihat toko atau tempat yang jualan hamba sahaya. Atau hamba sahaya, tahu kan? Apa? Budak. Hamba sahaya budak, kalau sekarang asisten rumah tangga, ya, pembantu atau asisten rumah tangga. Dulu namanya hamba sahaya. Sahaya itu orang yang diperbantukan. Nanya-nanya, di sini ada hamba sahaya juga. Iya betul. Berapa harga satunya? 300 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa? Sama 300 dirham. Oh, mahal-mahal ya di sini ya, kata Nuaiman. Aku punya tuh hamba sahaya. Aku ingin menjual hamba sahaya dengan harga murah kok. Berapa yang kamu ingin jual? 50 dirham saja. Wah, murah sekali, katanya. Kata pedagang itu murah sekali. Bagaimana kalau aku beli hamba sahayamu? Aku menjual ini 300 dirham. Kalau ada yang ingin menjual 50 dirham, aku siap membelinya. Lalu, oke, ayo aku antarkan. Di tengah jalan berarti, tapi hamba sahayaku ini punya kekurangan. Hamba sahayaku ini punya aib, katanya. Punya keterbelakangan. Apa katanya? Dia tuh gak ngaku kalau dia tuh hamba sahaya, katanya. Dia itu gak ngaku kalau dia tuh hamba sahaya. Dia ngakunya orang bebas, orang merdeka. Oke, aku sudah paham kalau tentang itu. Akhirnya dia ngajak temennya berdua pedagang. Jadi jalannya bertiga. Satu Nuaiman, yang kedua adalah pedagang yang di pasar kota Syam ini. Datanglah. Tuh berarti. Engkau lihat yang lagi jagain makanan, katanya. Iya. Nah itu hamba sahayaku. Ya udah, nih uangnya langsung 50 dirham. Udah masuk ke kantongnya Nuaiman. Pergi Nuaiman ke pasar lagi, belanja makanan, belanja baju, termasuk belanja oleh-oleh buat Nabi Muhammad. Termasuk belanja oleh-oleh buat Nabi Muhammad. Nah, ditangkaplah itu tadi siapa? Siapa yang ditangkap? Hamba sahayamu yang dijual sama Nuaiman sama Huwaitib yang lagi jagain makanan itu dibawa sama pedagang. Teriak-teriak, aku bukan hamba sahaya, aku ini orang bebas, orang merdeka. Itu kan kekuranganmu, gitu. Aku sudah tahu kekuranganmu. Maka dibawa, diangkut, dibawa ke pasar, dipajang, dijual 300 dirham. Dijual 300 dirham. Lalu Nuaiman yang sedang berbelanja ngintip dari kejauhan. Dia rasa, katanya. Kau gara-gara denganku, nyari masalah denganku, itulah akibatnya. Tapi Huwaitib nggak tahu kalau Nuaiman sedang nonton, sedang melihat kalau Huwaitib dipajang. Masya Allah. Setelah itu pulang dia, bawa belanjaan. Nuaiman tuh bawa baju, bawa celana, bawa makanan, termasuk bawa oleh-oleh, bawa hadiah buat Rasulullah. Pakai uang jualan tadi sahabatnya Huwaitib yang dijual. Terus datang ke rumah ke tempat tinggal, ke mesnya Abu Bakar. Begitu datang lagi makan, Nuaiman itu lagi makan kan, karena punya uang, jual temannya, beli makanan, dimakan di rumahnya Abu Bakar itu, di tempat tinggalnya Abu Bakar. Abu Bakar datang, membawa dagangan juga, datang, Assalamualaikum, masuk. Huwaitib, kata Abu Bakar. Huwaitib, mana nih orangnya?
Main orang ada Nuaiman lagi makan. Kan bingung ya, Abu Bakar nugasin Huwaitib untuk jaga makanan, Huwaitibnya nggak ada, Nuaimannya lagi makan. Ada yang enggak aja. Abu Bakar bikinnya. Ya Nuaiman, kata Abu Bakar. Kemana Huwaitib? Lagi ngunyah, udah selesai. Ya Abu Bakar gitu. Ya Abu Bakar katanya. Huwaitib sudah aku jual ke pasar. Kaget. Masya Allah, Abu Bakar kaget, sekaget-kagetnya, pusing, belum dapat uang, baru belanja ke kota Syam, dengar kabar pembantu yang ngurusin makanannya itu dijual di pasar. Ya, lanjut. Kemana Huwaitib? Itu selesai makan, dijawab, aku sudah jual wahai Abu Bakar di pasar, di depan ambasan aja. Kaget kan Abu Bakar, ya Allah, uang belum dapet, baru belanja, baru habis duitnya, masih ada selipan sih. Berangkat, ini antarkan saya ke tempat engkau jual Huwaitib itu. Dianterin tuh ke tempat. Masya Allah. Untung itu Huwaitib masih ada. Huwaitibnya masih ada, masih dipajang, belum laku. Ditanya, Nuaiman gak berani ikut nemenin Abu Bakar. Cuma menyekir, wahai Abu Bakar, itu toko yang aku jual. Oh iya benar. Akhirnya Abu Bakar datang sendiri. Aku membeli ini berapa? 300 dirham. Udah, gak basa-basi tuh Abu Bakar, gak langsung. Berat dibayar pulang. Nah, setelah itu Abu Bakar menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketawa sejadi-jadinya. Ya itu sampai tadi kelihatan rahanya itu. Bahkan halalan haulan. Dalam riwayat Nabi menceritakan itu selama 1 tahun kepada siapapun yang bertemu dengan Nabi. Masya Allah. Nabi itu yang gak bisa lupa apa yang ceritakan Abu Bakar. Udah Huwaitib dijual ke pasar, ontak tamunya Nabi disembelih di depan rumahnya. Tukang makanan Nabi yang suruh belajar. Gimana Nabi gak terbahak-bahak mendengar hal itu? Halalan haulan. Dalam 1 tahun Nabi menceritakan hal itu kepada tamu yang datang ke rumah. Jadi Nabi itu seseorang yang bukan hanya serius saja enggak, manhajnya Nabi. Nah, manhaj itu apa? Ririn tahu manhaj, Ririn. Manhaj itu aliran. Ya, manhaj itu manhaj salafus saleh, manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan lain-lain banyak. Nabi itu orangnya enggak selalu serius. Ada kalanya tertawa, bercanda, ceria, bahagia. Kalau lagi ceramah, Nabi menyampaikan nasihat, Nabi sedang khutbah, memang apa yang disampaikan Nabi itu tegas, keras. Bahkan kalau Nabi sedang menceramah, sedang berkhutbah, mata Nabi itu merah. Matanya Nabi merah, mukanya Nabi merah, menggambarkan bahwa Nabi itu seseorang yang tegas. Tapi kalau di rumah bersama para sahabatnya, Nabi itu orang yang lembut, bahkan kocak. Ya, lucu. Nabi itu enggak setegas dan seperti ini. Nah, setelah kejadian itu bertahun-tahun halalan haulan, gak lama Nabiullah Muhammad SAW dipanggil oleh Allah. Intaqal rafi'il a'la. Berpindah, Nabi itu berpindah dari dunia ke akhirat.
Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Nuaiman bingung, ngapain? Bingung Nabi, ngapain? Setelah berbulan-bulan Nabi meninggal, Nuaiman bingung mau ngapain. Akhirnya di samping masjidnya Nabi, masjid apa namanya? Masjid Nabawi. Makanya Masjid Nabawi itu masjid yang dibangun sendiri oleh Nabi. Di samping Masjid Nabawi, Nuaiman itu duduk nongkrong, melempar batu kerikil ke jalanan, saking bete-nya, saking boringnya, nggak ada pekerjaan. Gak lama ada seseorang buta pakai tongkat, mundar mandir di depan Nuaiman. Ditanya sama Nuaiman, pokoknya Nuaiman tuh nggak bisa ngeliat orang kalau nggak dikerjain. Ditanya sama Nuaiman, oh buta nih orangnya. Hei buta, kata Nuaiman. Iya kan? Karena nggak bisa ngeliat kan, hei buta, kata. Mau kemana engkau? Ini, aku sedang mencari toilet. Lah, engkau dengan siapa? Aku sendiri. Tadinya berdua sama anakku, tapi anakku sedang berbelanja di kota Madinah. Sedang berbelanja di kota Madinah, di pasar Madinah. Oh, kalau begitu baik. Ngobrol dong, kata Nuaiman. Kalau gitu kan saya bantu, saya bisa mengantarkanmu ke toilet. Dipegang tuh tangannya si buta sama Nuaiman. Pegang jalan sampai ke pelataran masjidnya Rasul, Masjid Nabawi. Kan Nuaiman lagi jongkok main batu di pinggirannya, dibawa ke dalam masjidnya Rasul. Si buta nanya, iya, apakah ini toilet? Iya, benar ini toilet. Ini toilet. Ya, aku percaya padamu. Apakah sudah tidak ada orang yang melihatku? Katanya. Apakah aku sudah aman dari pandangan orang lain? Oh iya sudah, aku tinggal di depan ya. Silakan. Masya Allah. Di dalam masjid Nabi, dulu masjid itu belum ada toilet, belum ada WC-nya, belum ada kamar mandi. Gak kayak masjid sekarang ya, banyak toilet. Sekarang mau kemana? Mau ke masjid ngapain? Dari toilet. Kalau sekarang gitu kan ke rest area, ngapain ke masjid, ngapain sholat ke toilet. Nah sekarang, dulu masjid itu nggak ada toiletnya. Akhirnya sebingung-bingungnya itu orang-orang pada ngeliatin si buta itu buka celananya, akhirnya menuntaskan gitu kan. Menuntaskan, marah, udah mau marah, kesel. Masjidnya Nabi kok buang aja. Akhirnya pasti datangin, ya buta. Kata sahabat-sahabatnya, ya buta. Buta katanya, apa engkau tidak salah? Apa? Ini masjid Rasulullah. Hal-halnya masjid Rasulullah. Kata si buta, apakah ini masjidnya Rasulullah? Iya, ini masjidnya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tadi diberitahu seseorang, aku minta kasih tahu di mana toilet. Akhirnya aku dibawa ke sini, aku dituntut ke sini. Sahabat udah gak heran Nuaiman. Sahabat udah gak heran pasti Nuaiman. Pasti Nuaiman gitu. Mulai dari situ si buta, aku janji, aku bernazar, saksikanlah wahai para sahabat. Aku janji, aku bernazar, tidak aku keluar dari kota Madinah kecuali aku penggal batang lehernya Nuaiman. Masya Allah, si buta ngamuk, kesel, marah, emosi. Nah setelah itu lari, dia jadi sendiri lagi karena anaknya belum pulang pas di pasar. Mungkin lagi milih hamba saja. Nah lari lagi si buta kesana kesini mundar mandir. Nah kata Nuaiman, nah itu yang tadi tuh si buta. Yang tadi si buta. Nuaiman jalan dari jauh, Zakartus Sautoh. Zakartus Sautoh itu merubah suaranya. Yang tadinya suaranya Nuaiman dirubah aja. Hei Buddha, hei Buddha, sedang apa kau? Aku sedang mencari Nuaiman. Padahal Nuaiman gitu. Aku sedang mencari Nuaiman. Oh,
Nuaiman itu kalau dicari nggak pernah dapet, kata Nuaimannya. Tapi kalau nggak dicari dia nongol. Oh, nah terus ditanya, kenapa engkau mencari Nuaiman? Aku meminta tolong padanya untuk menunjukkan toilet, tapi aku diajak dituntun ke masjidnya Rasulullah. Aku sangat marah padanya. Lalu kata oke baik, aku bantu ya. Suaranya udah berubah. Aku bantu untuk mendapatkan Nuaiman. Dibantu tuh, bantu. Oke percaya nih Nuaiman percaya. Si buta itu percaya, diajak ke dalam masjid Rasulullah. Di dalam masjid sedang ada Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan lagi sholat. Masya Allah. Sholatnya para sahabatku, sholatnya para sahabat nih Pak, khusyuk, fokus, serius. Sampai Utsman itu meninggalnya, matinya tuh dipanah lagi sholat. Gak merasakan sesuatu. Saking konsentrasinya menghadap kepada Allah, itu Utsman bin Affan tahu-tahu meninggal lagi sholat. Nah, lanjut lagi cerita tadi, dibawa sama Nuaiman. Tangannya tuh ditunjuk-tunjukin ke badannya Utsman yang lagi sholat. Ya udah bawa tongkat tuh si buta tadi. Jadi raba-raba. Begitu cabut lagi Nuaiman, dipukul, sahabat berteriak, "Woi, kutilal Amirul Mukminin!" katanya. Ada yang ingin membunuh Nabi Amirul Mukminin. Ada yang ingin membunuh Utsman bin Affan. Bagian dikepung sama para sahabatnya. Pas dilihat si buta lagi. Pas dilihat si buta lagi. Ada Amirul Mukminin. Apakah ini Amirul Mukminin? Iya. Ini Utsman bin Affan. Bergetar tuh tangannya si buta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata, mulai detik ini aku tidak akan percaya lagi sama yang namanya manusia. Pulang dicabut, nggak mau nyari gara-gara lagi, pulang kapok, tidak mau berurusan lagi dengan manusia. Aku tidak akan percaya, aku hanya ingin percaya kepada Allah, kata si buta. Lalu bagaimana dengan Nuaiman? Dengan Nuaiman, Nabi sudah meninggal, Nuaiman masih terus seperti itu, masih terus tingkah lakunya aneh gitu kan, membosankan, menjengkelkan, bikin kesel para sahabat. Tapi sahabat nggak berani ngapa-ngapain Nuaiman. Kenapa? Karena Nabi cinta pada Nuaiman, Nabi sayang kepada Nuaiman. Makanya surga itu hanya makhluk tuh. Surga itu hanya makhluk. Kita jangan mengharapkan surganya Allah. Apa yang kita harapkan? Cintanya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Sehingga Nuaiman mendapatkan tiga tadi, mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Sehingga Nuaiman salah satu sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Padahal Nuaiman itu ahli khamar, tukang mabuk tadinya, ahli maksiat, ahli judi. Karena orang Quraisy kan tadinya bangsa Quraisy, maksiatnya kan Nuaiman. Begitu masuk ke dalam Islam, 2 tahun masih begitu, diperingatin, dikasih nasihat, ditegur, akhirnya memang dicambuk sama Nabi. Itu membuat jerah. Akhirnya Nuaiman berubah menjadi seseorang yang dijamin akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ngerjain Nabi dengan bawa makanan banyak, akhirnya Nabi yang suruh bayar. Yang kedua, ngerjain si buta. Yang ketiga, menyembelih untanya tamunya Nabi. Dan yang keempat, apa? Menjual hamba sahaya, menjual sahabatnya sendiri yang paling dekat, Abu Bakar Siddiq. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi akhir dari hidup Nuaiman bisa dikatakan alhamdulillah, nurul jannah, cahaya surga. Karena cintanya Allah, karena sayangnya Allah, karena ridhonya Allah. Padahal nggak baik-baik amat ya, aneh orangnya, aneh tingkahnya, aneh gitu. Tapi Allah menjamin karena apa? Disayang sama Nabi, dicintai sama Nabi. Akhirnya Allah juga sayang dan cinta padanya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya. Oh, udah. Jam 10 lewat. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, edisi pada malam hari ini. Semoga kita diberikan istiqomahan. Semoga kita diberikan istiqomahan, yaitu terus meningkatkan lagi kualitas iman, ilmu serta amal kita. Terus datangi majelis ilmu, terus datangi majelis taklim, karena siapa orang yang memudahkan kakinya, yang melangkahkan kakinya untuk datang ke majelis ilmu, Allah akan memudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga Al-Fatihah untuk kita semuanya. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang dalam urusan semoga Allah mudahkan dalam urusannya, yang belum nikah Allah segerakan untuk menikah. Amin ya rabbal alamin. Ala nabiyina wa ala alihi salih wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bi anwaril Fatihah, Allahumma bi haqqil Fatihah, Allahumma bi siratil Fatihah, Allahumma bi siratil Fatihah. Alhamdulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Jalil ya Hamid ya Mughni ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'alu lima yurid. Allahumma halalika an haramika wa fadlika an mansuwak. Allahumma subhanaka Allahumma at-tahiyyatu fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Adani Allah wa ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
Jangan